warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanillah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah libur panjang seperti anak sekolah yang libur semester mau naik kelas, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian rutin kita. Terakhir kita sampai dalam pembahasan sawabu man sa'alallaha al-afwa wal afiyah, atau sawabud doa. Doa ya. Doa. Doa di pasar. Oh ya, al-afiyah sudah kan? Al-afiyah sudah. Baik, as-sawabud doa. Pahala dari berdoa. Jadi babnya ini tentang fadilah berdoa secara umum. Ya, fadilah berdoa secara umum. Tapi yang namanya doa dalam pembahasan akidah itu dikenal dengan dua. Pertama doa masalah, dan yang kedua doa ibadah. Doa masalah artinya seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah saya ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ini dan itu namanya doa masalah. Yang selanjutnya adalah doa ibadah. Nah, doa ibadah artinya seluruh ibadah yang dikerjakan oleh manusia di dalamnya terkandung doa. Ya, kenapa misalnya orang mau sholat? Apa yang diharapkan dari sholatnya? Maka hal itu menggambarkan seakan-akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta hal tersebut. Kenapa dia berpuasa misalnya? Karena mengharapkan balasan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Maka itu menggambarkan bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Baik. Nah, kalau doa masalah itulah yang kita kenal dengan adab-adab ketika berdoa, misalnya taharah, membaca salawat, kemudian memperhatikan waktu-waktu mustajabah, menggunakan asmaul husna, ya, dan seterusnya dari adab-adab doa. Itu doa masalah. Adapun doa ibadah, maka semuanya kembali kepada adab-adab dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, seperti adab dalam berpuasa misalnya, ya, atau amalia-amalia yang lain terkait dengan ibadah yang berhubungan dengan pembahasan doa ibadah tersebut. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba 'alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Baik. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Allah menghalalkan bagi kalian di malam hari tatkala kalian berpuasa ar-rafath, ya, melakukan hubungan suami istri kepada istri kalian, kepada pasangan kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, wanita-wanita kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Tapi ini terkait dengan rukhsah, karena di awal pensyariatan puasa itu mereka, para sahabat itu bahkan tidak
memiliki kesempatan untuk menyentuh istri-istri mereka, karena di awal-awal pensyariatannya mereka harus wisol, bahkan sebagiannya harus wisol. Bahkan sebagiannya kalau sudah berbuka dan terbang kemudian sempat tertidur, terbangun di malam hari, tidak boleh lagi makan kecuali maghrib di keesokan harinya. Nah, kemudian Allah berikan keringanan, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Allah menghalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita-wanita kalian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini sebuah permisalan tentang bagaimana kita menganggap pasangan kita. Jadi anggap sebagai pakaian. Ya, pakaian itu kalau kita menyukai pakaian yang kita punya, maka kita jaga, kita rawat, kotor dibersihkan, kusut disetrika, dan seterusnya. Akan dikasih wewangian, itu gambaran. Ya, gambaran. Ya, kalau ada orang tidak tahu bagaimana bermuamalah kepada istrinya, ya cobalah dia belajar belajar kepada tukang laundry. Ya, bagaimana mereka memperlakukan pakaian. Bahkan kalau kadang diselimuti dipakai plastik supaya tidak kotor. Dan demikian pula sebaliknya, para laki adalah pakaian bagi mereka yang menutupi mereka, melindungi mereka. Alimallahu annakum, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kalian itu takhtanuna anfusakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala takhtanuna anfusakum. Allah tahu itu bahwasanya kalian itu tidak sanggup untuk menahan diri kalian. Ya, kelihatan kan tentang kisah tentang seorang sahabat yang mencampuri istrinya di bulan Ramadan dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Halaktu ya Rasulullah, saya binasa." Maka ceritalah dia bahwasanya dia melakukan jima bersama istrinya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan mereka keduanya berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka kafarah yang harus dibayar, membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang mana keduanya sahabat tersebut tidak sanggup. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk bersedekah karena tidak sanggup, karena kondisi mereka yang miskin, diberikan lagi keringanan. Ya, Nabi SAW memberikan mereka kurma untuk diberikan kepada orang miskin. Tapi ternyata di kampung mereka adalah orang yang paling miskin, dan akhirnya Nabi SAW perintahkan mereka untuk memakan ke kurma tersebut. Artinya dia diperintahkan untuk memberikan makan keluarganya dengan kurma tersebut. Nah, ya, kisah menunjukkan bahwasanya memang secara tabiat manusia itu agak berat menahan syahwatnya terhadap pasangannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwasanya kalian itu berat untuk menahan diri kalian. Fataba alaikum. Kemudian Allah pun memberikan taubat kepada kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana", oleh karena itu sekarang, basyiruhunna, ya, campurilah istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah telah tuliskan untuk kalian. Maksudnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabtagu ma kataballahu lakum, dan kerjakanlah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Maksudnya tetapkan bagi kalian, boleh kalian mencampuri istri kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Tsumma atimmus shiyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya, kalimat sampai jelasnya
benang putih dan benang hitam tanda dari masuknya waktu fajar. Sebagian sahabat ketika awal kali ayat ini turun, ya, di saat mereka tidak tahu, mereka beristihad sendiri. Sampai seorang sahabat menaruh 2 buah benang di bawah bantalnya di bulan Ramadan, 1 benang hitam, 1 benang putih. Beliau tidur, nunggu bangun, belum ada yang kelihatan benang hitamnya, benang putihnya. Sampai keesokan harinya pun dia bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal perbuatannya. Kenapa? Saya tunggu benang hitam kelihatan, benang putih kelihatan dari benang hitam, enggak kelihatan ya Rasulullah, karena ditaruh di bawah bantalnya. Maka kata Nabi SAW, ya maksudnya adalah fajar. Diperumpamakan benang karena titik pertemuan fajar itu dengan kegelapan malam itu, ya kalau sudah mulai nongol seperti garis lurus, ya, seperti dalam sebagian hadisnya dikatakan seperti ekor kuda, ya dia terkesan meliuk, walaupun sebagian keadaan kalau kita di tengah laut itu kelihatannya lurus. Nah, itu kondisi fajar. Nah, ini kenapa bisa ada perbedaan penentuan waktu subuh misalnya? Ya semuanya kembali kepada ijtihad. Semua kembali kepada ijtihad. Karena di masa lalu itu tidak ada tolak ukur sekian derajat. Hanya dikatakan sampai jelas waktu fajar. Tandanya ya jelasnya yang putih dari yang hitam. Sehingga kalau di masa modern sekarang itu mereka sudah mengukur berdasarkan derajat. Kalau kita di Indonesia itu minus 20 derajat. Kalau kayak di wilayah Turki dan sebagian negara sekitarnya itu mereka mengambil minus 18 derajat. Nah, kalau di wilayah kayak Pakistan itu lebih jauh lagi. Sehingga perbedaannya mungkin bisa sampai 25 menit kalau di wilayah Pakistan. Nah, oleh karena itu waktu Indonesia, kalau Indonesia menetapkan waktu subuh, ya kelihatannya lebih cepat ketimbang sebagian daerah. Namun semuanya kembali kepada ijtihad. Dan salah satu orang Mas Muhammadiyah itu, mereka sendiri pun menetapkan. Mereka Muhammadiyah itu memilih mengikuti Turki dari sisi minus derajatnya waktu masuknya waktu sholat subuh, yaitu minus 18 derajat. Karena itu mereka mundur sekitar 8 menit ya, dari waktu sholat subuh yang ditetapkan di Indonesia. Itu bisa dicek di waktu sholat Muhammadiyah itu rata-rata mereka mundur selama kurang lebih 8 menit. Karena dan di tengah pembahasan perubahan mereka itu, karena awalnya kan sama kita, waktu sholatnya sama dengan Muhammadiyah waktu subuhnya. Nah, mereka menyebutkan bahwasanya ini ijtihad. Yang namanya ijtihad itu kaidahnya ya tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad. Sehingga ya tidak bisa dikatakan bahwasanya orang Indonesia itu salah secara umum karena waktu subuhnya terlalu cepat. Enggak. Itu masalahnya ijtihad. Atau mengatakan bahwasanya mereka itu terlalu lambat sholat subuhnya, karena semuanya kembali kepada masalah ijtihad. Ya, sama seperti pembahasan fikih ya, dalam kutub-kutub fikih, perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian selanjutnya, tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian campuri mereka, istri-istri kalian, sementara kalian iktikaf di masjid. Menunjukkan bahwasanya mencampuri istri dalam keadaan seorang beriktikaf itu membatalkan iktikafnya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya. Demikian Allah menjelaskan bagi manusia ayat-ayatnya agar mereka itu bertakwa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala,
qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam penuh pengharapan dan rasa takut, wa khufyah innahu dalam tadarru penuh pengharapan, wa khufyah dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalilnya jelas tentang perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku jawab. Menunjukkan bahwasanya kapan seorang itu berdoa pasti Allah jawab. Dan salah satu syarat diterimanya doa adalah ya berdoa. Ya, gimana dia mengharapkan doanya diterima sementara dia tidak berdoa? Dia tidak berdoa. Nah, karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inni la amliku amral ijabah walakin atahammalu amr du'a. Ya, inni la atahammalu amral ijabah walakin atahammalu du'a. Fa idza da'awtu kana al-ijabatu ma'i. Saya itu tidak berkuasa, kata Umar bin Khattab. Saya tidak memiliki kekuasaan untuk memastikan doa itu diijabahi. Tetapi yang saya mampu adalah berdoa. Dan kalau saya berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala menyertainya dengan menjawab doa-doa tersebut. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya meminta kepada kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dan direndahkan. Baik, penyebutan menyombongkan diri dari beribadah kepadaku maknanya kembali kepada dua makna doa yang kita sebutkan tadi. Maksudnya dia tidak pernah meminta kepada Allah, yang kedua tidak pernah juga dia mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan kalimat dengan sifat yastakbiruna, menyombongkan diri. Terlepas kondisi mereka mungkin karena malas atau misalnya, pada hakikatnya mereka adalah orang yang menyombongkan diri. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapakah yang menjawab orang-orang yang terdesak, ya, orang-orang dalam keadaan terjepit ketika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardh. Dan mengungkap, menghilangkan keburukan dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. A ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah ada ilah selain Allah? Sangat sedikit kalian berpikir. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kenapa dalam sebagian keadaan non-muslim, bahkan non-muslim, ketika mereka berdoa kok diijabahi. Non-muslim berdoa diijabahi. Nah, bahkan gara-gara seperti ini bisa muncul keraguan terhadap seorang muslim yang melihat. Oh, berarti Tuhannya benar ya? Kenapa? Dia berdoa dijawab doanya. Bahkan dalam keadaan terdesak misalnya, butuh dana atau ada keluarga yang masuk rumah sakit, berdoa dijawab. Jawabannya ini, karena diantara syarat Allah Subhanahu wa taala menjawab ijabahi doa-doa hambanya adalah ketika dia muttar, terdesak dalam kondisi darurat. Dan Allah tidak mempertanyakan agamanya, hanya diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan heran misalnya ada non-muslim atau dalam kalangan ahli kitab, mereka berdoa kepada Allah, itu dijawab. Kenapa? Karena Allah menjawab doa-doa hambanya, terlepas dia muslim ataupun non-muslim. Kemudian dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqul ana inna dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tergantung sangkaan hambaku terhadapku dan aku akan bersamanya kalau dia berdoa kepadaku.
Ini dalil menjelaskan kepada kita tentang yang namanya berdoa itu hendaknya didasari dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya ketika dia berdoa kepadaku. Maksudnya ketika dia berdoa kepadaku, maka aku akan bersamanya. Dari sisi saya akan menjawab doanya. Dan karena didahului oleh prasangka, maka apapun yang dia sangkakan, maksudnya diharapkan dari doanya, itulah yang akan ia dapatkan. Nah, itulah maksudnya ana ma'ahu idza da'an. Saya bersama dia ketika dia meminta kepadaku. Artinya apa? Apapun yang dia minta aku kasih. Kemudian hadis selanjutnya An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Nah, doa adalah ibadah, mencakup seluruh jenis doa. Bahkan dalam sebagian hadisnya dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Namun hadis tersebut ada kelemahan di dalamnya. Namun yang benarnya hanyalah ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, maka akan aku jawab. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang menghinakan. Hadis selanjutnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifra bataini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu hayyun, maksudnya Allah itu pemalu, karimun, dan lagi maha dermawan. Yastahi, maka Allah pun malu, idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah pun malu ketika seorang itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, ayyaruddahuma sifra khaibataini. Ya, Allah mengembalikan tangannya itu kepada dia kosong, tidak ada isinya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya berdoa itu salah satu sebab istijabahnya doa adalah dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Dan kemudian terkait dengan masalah pembahasan mengangkat tangan, doa yang sifatnya tidak terkait dengan waktu tertentu, artinya doa yang sifatnya mutlak, maka sunnahnya mengangkat tangan. Ya, sunnahnya mengangkat tangan. Adapun doa-doa yang muqayyad, ya, doa-doa muqayyad, maka asalnya tidak ada angkat tangan. Tidak ada angkat tangan. Seperti misalnya doa setelah berwudu. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan baginya abwabul jannati samaniyah yadkhulu minha haitsu yasha. Akan dibukakan baginya pintu surga 8, dia masuk dari arah mana saja, hanya karena membaca doa setelah wudu. Apakah disyariatkan angkat tangan? Jawabannya tidak disyariatkan, karena dia telah terkait dengan waktu. Ada misalnya doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammad dan seterusnya, itu pun tidak disyariatkan mengangkat tangan. Doa masuk masjid misalnya, Allahumma ftah li abwaab rahmatika, itu pun tidak ada syariatnya angkat tangan. Selain dari itu, disepakati bahwasanya sunnahnya seorang berdoa mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan.
Termasuk yang disebutkan para ulama, doanya khatib di hari Jumat, apakah makmum angkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak angkat tangan. Kenapa? Ya, pertimbangannya adalah hal ini telah menjadi perkara yang umum di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berdoa tidak dinukilkan bahwasanya para sahabat itu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan setiap doa adalah hal yang disyariatkan. Nah, demikian pula misalnya doa memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadzal shauf, atau doa setelah makan misalnya, itu semua asalnya tidak ada angkat tangan. Nah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaruddahuma sifra. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu kalau sampai kedua tangan itu turun dan kedua tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Berarti apa yang kita pahami? Kapan itu tangan terangkat, doanya sudah dijabahi. Kapan tangannya terangkat, doanya sudah dijabahi. Karena kalau kapan itu turun, nggak mungkin Allah biarkan dalam keadaan kosong. Berarti kapan tangannya terangkat, maka doanya telah dijabahi. Nah, keyakinan yang seperti inilah yang harus dibangun oleh orang-orang yang berdoa. Bahkan kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa anta mustaqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan engkau yakin bahwasanya Allah akan menjawab doa-doamu. Nah, cuma yang namanya ketika Allah menjawab doa, ya, tidak harus kontan seketika itu juga. Ya, kisah tentang Nabi Musa, bagaimana beliau mendoakan Fir'aun. Beliau berdoa, Rabbana innaka qad ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyadillu an sabilik. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun perhiasan dunia. Wahai Rabb kami, sungguhnya dia menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Kemudian didoakan kejelekan. Kemudian diaminkan oleh Nabi Harun. Begitu selesai, turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad ujibat da'watukuma. Ya, telah dijawab doa kalian berdua. Artinya doa kebinasaan Fir'aun. Kapan Fir'aun binasa? Apakah langsung ketika itu juga? Jawabannya menurut ahli sejarah, kejadian Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu 40 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa. Jadi pasti Allah jawab. Hanya sebagian kita itu butuh diuji. Apakah layak kita mendapatkan doa yang kita minta kepada Allah atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala pun lebih tahu apa yang bermaslahat bagi hamba-Nya. Yang jelasnya ketika dia berdoa, Allah telah jawab. Dan Allah akan memberi dia apa yang baik untuk dia. Ya, kadang mungkin ada seorang berdoa, ya Allah, bertahun-tahun sudah saya hidup miskin, berilah saya kekayaan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahan itu kekayaan dari dia karena diketahui kalau dia diberikan kekayaan, dia tidak akan tahu bagaimana menguasai uang tersebut. Bahkan sebagian orang mungkin ya terbiasa hidup susah. Seketika dikasih uang segepok begini, apa yang terjadi? Pingsan. Nah, artinya ketika itu mungkin mentalnya belum siap untuk memiliki harta yang banyak, misalnya. Jadi Allah itu lebih tahu bagi hamba-hambanya apa yang lebih baik untuk mereka. Bahkan ada seorang ibu-ibu berdoa, doanya begini, ya Allah, saya itu suka bersedekah, jadi tolong beri saya harta supaya saya bisa bersedekah. Tetapi kalau kamu tahu bahwa kalau saya punya banyak harta, saya jadi orang sombong, nggak usah dikasih banyak-banyak. Nah, dan itu ada ibu-ibu yang berdoa seperti itu. Karena ya, berkaca dari pengalaman hidupnya, bahwasanya kebanyakan orang, bahkan dari keluarga-keluarganya sendiri itu, ketika mereka memiliki kelebihan, orang-orang yang hidupnya biasa-biasa, ekonominya pas-pasan, tidak pernah dilirik. Bahkan mungkin dalam sebagian acara keluarga, tugas mereka itu di dapur doang, bagian cuci piring. Ini ada fakta di lapangan. Kondisi seperti itu ya, karena perbedaan status sosial. Sehingga muncullah ibu-ibu yang menjaga ketakwaannya kepada Allah
dan berdoa dengan doa yang saya pun kaget dengannya. Dan jangan kasih saya harta, kalau kamu tahu nanti saya sombong. Nah, baik. Ini hadis yang kedua. Nanti insyaallah hadis selanjutnya ini agak panjang dan banyak faedah di dalamnya. Mungkin kita tunda sampai pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Udah azan juga kayaknya. Tinggal tanya jawab. Di sini kan contohnya, jadi kita sampai malam keempat, tiba-tiba pulang, terus berhubung sama istrinya, tapi sisa waktunya 6 hari berikutnya, dia tetap ketika apakah semua pahala dari Allah sama dari terima atau 4 hari pertama doang? Jadi batal rangkaiannya 10 hari. Oh, jadi Ya, tapi ketika dia mulai lagi di hari ke-6, berarti hitungannya ketika hari ke-6. Hari ke-4 tetap 1, 2, 3, 4 itu hitung. Yang batal itu hitungan 1 sampai 10. Yang satu paket itu istilahnya kan, satu paket. Nah, yang batal itu hitungan paketnya. Jadi kayak apa ya? Kita beli minuman mungkin 1 rak itu 1 dus gitu kan. Nah, kalau dia beli 1 dus, itu gambarannya ketika dia berhasil iktikaf dari hari pertama sampai terakhir. Jadi kapan dia buka keluar 1 gelas, berarti harganya nggak bisa lagi hitungan 1 dus, jadi hitungan satuan. Nah, gitu maksudnya. Allahu a'lam. yang apa? Kalau misalnya kita biasa doa setelah sholat wajib, jadi habis zikir, terus biasanya kita doa tuh setelah zikir, apa selesai doa pun biasanya doa. Boleh. Jadi para ulama itu beristihad. Dari sebagian lafaz-lafaz zikir setelah sholat itu diantaranya ada yang berbentuk doa. Nabi SAW diantaranya hadis Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW yaqulu hina fi salati subuh hina yusallim. Dan Nabi SAW itu membaca di salat subuh beliau tatkala beliau telah salam. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini lafaznya apa? Doa. Jadi berdasarkan adanya doa zikir-zikir yang warid setelah sholat yang bentuk lafaznya itu adalah doa. Para ulama mengatakan bolehnya berdoa setelah sholat. Jadi asalnya boleh berdoa. Cuman kalau sampai dia kepada tingkatan meyakini afdaliyahnya berdoa setelah sholat atau sebab mustajabahnya berdoa setelah sholat, itu butuh dalil. Itu dalil. Ya kalau secara berdoa silakan. Atau bahkan misalnya menjadikannya kebiasaan, itu butuh dalil. Ya, butuh dalil. Allahu a'lam. Nah, yang tadi berarti maksud dari waktu-waktu mustajab kita berdoa tuh dijawab, cuma kita nggak tahu jawabannya apa gitu. Ya, dijawab, semuanya dijawab. Kan Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang hamba itu berdoa kecuali Allah akan berikan dia salah satu dari 3 hal, kan gitu. Entah diberikan langsung atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal atau disimpan di akhirat. Jadi bisa jadi dari salah satu dari 3 hal tersebut. Ala kulli hal semua dijawab. Sampai mungkin pada tingkatan ngapain kita berdoa Ustaz? Kita butuhnya sekarang toh malah disimpan di akhirat. Jawabannya apa yang akan didapat di akhirat itu akan lebih dia syukuri daripada apa yang dia tidak dapati di dunia. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu dan Allah tidak ganti dengan yang lebih baik. Tidak mungkin. Di luar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mendasar dari namanya orang berdoa itu
berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik. Pernah dengar hadis kalau ada seseorang yang kusut bajunya, tapi ketika dia meminta dijawab. Terus ada juga sahabat yang kalau untuk temuin sahabat dia itu minta doanya, berarti boleh minta doa kepada seseorang? Boleh. Yang namanya minta didoakan boleh. Seperti kisahnya Nabi SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab tentang Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Ya, kalau kamu ketemu dia, mintalah didoakan olehnya. Dan jadi itu hal yang boleh. Terkait masalah baju, compang-camping dan seterusnya, itu bukan ukuran dari istijabahnya doa seseorang. Jadi kalau itu jadikan ukuran, waduh, ya, ntar banyak orang minta doakan sama orang yang ODJ aja. Bukan itu tolak ukur. Cuman maksudnya kadang seorang itu penampilannya underrated lah, nggak dianggap gitu. Tapi dia punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dalam keadaan banyak compang-camping, ketika dia berdoa kepada Allah itu dijawab. Bahkan ada kisah, lupa salah seorang ulama hadis, kejadiannya di Madinah. Ketika itu terjadi musim panas yang berkepanjangan, tidak ada hujan. Beliau ketika itu ulama tersebut itu berada di Masjid Nabawi malam-malam. Tiba-tiba beliau mendapati ada seorang budak, penampilannya budak, kulit hitam, berdoa kepada Allah, sembunyi-sembunyi, tapi suaranya kedengaran sama beliau. Ya Allah, kalau ini hujan ditahan karena dosa-dosa penduduk, maka ampunilah mereka dan berikanlah mereka hujan. Dan nggak lama setelah itu besoknya turun hujan. Maka ulama tersebut mencari budak yang tadi, dicari sampai ketemu. Ditanya, kau sudah menikah belum? Kami mau nikahkan kamu. Nah, karena ketahuan bahwasanya dia berdoa, maka budak tersebut berdoa, ya Allah, ambillah aku. Minta segera diwafatkan supaya tidak terfitnah dengan orang-orang. Ditawari kedudukan begini dan ini, karena dia tahu doanya mustajab. Maka tidak lama setelah itu menurut kisahnya budak tersebut pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang tidak terlalu peduli dengan keadaannya manusia, enggak. Dia fokus hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang bajunya compang-camping enggak terlalu masalah. Tembel-tembelan mungkin enggak ada masalah begini. Yang penting bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dilihat dari karakter para pelajar ya, khususnya kalau ikhwan-ikhwan dari Yaman itu kan kadang mereka belajar di pasir, di bawah pohon, bajunya itu lusuh, ada tanahnya apa semua. Nah, ketika awal-awal mereka sampai di Madinah, itu kaget lihat pelajar-pelajar di Madinah bajunya rapi-rapi semua, disetrika. Akhirnya risih sendiri kan. Akhirnya mereka cari beli setrikaan terus gosok. Pokoknya tiap ke masjid bajunya rapi karena lingkungannya rapi. Cuman maksudnya ya kadang sebagian masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan masalah kerapian pakaian karena faktor lingkungan kadang. Tapi ketika seorang memperhatikan pakaiannya juga itu adalah bagian dari hal yang baik. Karena hadisnya Jibril, dia mendatangi Nabi SAW dalam keadaan pakaian yang rapi. Ya, rapi, tidak ada tanda-tanda safar, putih, dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan. Hasil apapun bentuknya, yang penting hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sebagian hadisnya Nabi SAW diriwayatkan itu mengangkat tangan beliau mengangkat tinggi hatta yabdua bayadha ibtayhi, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti menunjukkan bahwa beliau mengangkat dalam keadaan tinggi. Demikian pula diriwayatkan ketika beliau salat istisqa, berdoa dengan berkata Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah sekitar kami tapi jangan di atas kami. Ya, beliau balik telapak tangannya. Ya, berarti ya, yang namanya angkat tangan itu
Kalau dari sisi sunnahnya adalah ya setinggi mungkin sebenarnya. Tapi kadang ada orang doanya panjang, angkat tangan lama-lama pegel. Enggak, bukan lagi khusyuk berdoa. Tapi pegel nahan. Jadi angkat, yang penting dia terangkat. Karena tidak ada ukuran bahwasanya angkat tangan itu harus sekian senti tingginya dari permukaan tangan. Allahu a'lam. Kalau membiasakan berdoa itu, jadi kadang-kadang kita Ada hajat. berdoa itu lain, Nah, supaya kita terbetik untuk membiasakan berdoa. Iya. Jadi di antara tuntunan agar kita itu selalu berdoa, terus berdoa sampai ketika tidak ada lagi alasan kita untuk berdoa. Kan kita butuh alasan sebenarnya untuk berdoa. Benar kan? Kalau tidak ada musibah, jarang sekali kita berdoa. Kecuali doa-doa yang memang ada dalam hadisnya, doa yang ada dalam sholat, kan gitu. Kalau tidak ada musibah, tidak ada hajat, jarang sekali kita berdoa. Benar kan? Nah, karena itulah di antara bentuknya adalah mintalah kepada Allah agar kita diberi doa. Maksudnya, doakan ini ibadah. Di antara bentuknya agar kita bisa mengerjakan sebuah ibadah, ibadah itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikanlah saya doa. Maksudnya supaya saya terus berdoa. Insya Allah kita tidak akan kehabisan alasan untuk berdoa. Nah, itu insya Allah salah satu solusinya agar kita selalu berdoa. Karena itu bahkan disebutkan para ulama, bahkan mereka saking membiasakannya berdoa, untuk garam saja yang mau dimasukkan ke mulutnya, mereka menyebutkan saya minta kepada Allah, maksudnya dalam pembahasan isti'anah, minta kepada Allah untuk memakan garam yang ada di tangannya, hanya untuk memasukkan garam. Minta kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis walaupun diperselisihkan tentang derajatnya, ya hatta fi shisa'na alaihi, ya hendaknya seorang itu minta kepada Allah apapun hajatnya, sampai pada tali sendalnya yang putus. Minta kepada Allah apapun. Minta, ya Allah saya mau berangkat ke kantor, biarlah saya sampai dengan selamat, motor tidak mogok-mogok misalkan, ban tidak kempes dan seterusnya, sampai saya pulang. Bahkan kadang timbul mungkin rasa bosan, masa doanya begini terus setiap hari, nggak apa-apa, setiap hari aktivitasnya begitu, kan gitu. Allah itu tidak pernah bosan mendengarkan doa hamba-Nya. Yang hanya kita saja yang kadang dihinggapi rasa jenuh, saya itu terus. Nah, karena itu terus akhirnya muncullah rasa, aduh malu saya, masa doa itu terus. Ingat masalah. Kata Nabi SAW, dia isi bil mas'alah fa inna Allah la mukrih. Dia tegaskan apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Karena tidak ada hal yang dibenci dari permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Jika misalnya minta duit, ya Allah berikanlah saya duit yang banyak. Pertegas saja mau berapa? Saya mau 5 juta ya Allah, 10 juta minta ya enggak apa. Begitu. Ya Allah saya minta duit yang banyak. Banyaknya itu berapa? 1 triliun. Minta aja 1 triliun, ya masalah. Ya, enggak juga karena misalnya dia meminta duit sebanyak itu lalu dia katakan dia mata duitan, enggak. Dia minta saja. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ketika Allah beri, Allah tahu hikmahnya di baliknya dan seterusnya. Oke. Hai. Iktafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.